Yang perlu diperhatikan dulu harapannya satu, baik itu semua kita coba kehadiran di angka 87% per bulan tiap bulannya. Kalau dihitung lagi, diterjemahkan lagi, itu izin 1 hari dalam seminggu atau dalam sebulan 4 hari. Ya, kita nggak bilang kehadiran sampai 100% enggak. Cuman harapannya ini bisa sama-sama kita raih. Untuk driver rata-ratanya kalau nggak salah, kalau saya estimasi itu di angka 83. Ada sebagian yang sudah di atas bahkan 95% ke atas, tapi ada juga yang di bawah 75% kehadirannya selama semusim belakang. Ya. Jadi tolong harapannya, toh kalaupun hadirnya banyak, kerjaan kita juga ringan. Lagi cokin pas kejar target, driver 20 alah lemes mau ngejar target. Tolong kehadirannya bisa kita sama-sama sepakati bisa jumlah kehadirannya 87%. Terus jam kerja harus dipenuhi 100%. Akhirnya setelah berdiskusi, kita buat kesepakatan. Akumulasi kekurangan jam kerja per minggu akan dipotong. Ya. Dan benar-benar sesuai dengan jam yang sudah diatur. Ada nih, sering saya lihat harusnya masuk jam 8, datangnya jam 7 biar bisa pulang jam 2. Nah, itu kami nilai itu kurang 1 jam. Tolong sama-sama tertib. Dan kita bisa jam kerjanya ini. Karena sudah banyak justifikasi. Terakhir itu Copket tahun kemarin di toleransi sama accounting. Banyak sekali kasus. Kalau HMA sudah ada pemotongan gaji dari tahun lalu. Betul Bapak-bapak? Itu karena accounting tidak mentoleransi lagi. Bahkan itu accounting minta hari itu nggak digaji kalau benar-benar kurang. Kita kasih solusi untuk akumulatif. Tapi harapan kami tidak terjadi kejadian seperti itu dan dapat dipenuhi sesuai absennya itu masing-masing. Bisa ya Bapak-bapak? Terus kita bicara target ritase. Ini kita coba lihat. Ketika low scan itu kita sama-sama bapak-bapak kita dipertanyakan outputnya. Kita coba kasih target ketika jarak angkutan radiusnya itu 7 kilo, bapak bisa target 2 dan seterusnya harapannya bisa 1. Ini bicara ideal dulu. Karena saya tahu sebetulnya permasalahan bahkan di low scan itu bicaranya misi tempuhnya bahkan 1 shift atau kadang nungguin gliding dulu atau malah tahun lalu nggak ada angkutan, betul? Nggak ada angkutan malah nggak dapat mobil alokasi angkutan, dapat sisaannya losko. Tapi kita bicara ketika kita nanti dapat ideal, harapannya bisa sama-sama kita kejar atau raih target. Cokin itu 9 jam. Mau cair apa enggak 9 jam, yaitu targetnya. Radius 7 kilo ketika 9 jam 100%.
udah kicut duluan ini. Ya itu kalau kita bicara mobilnya lebih banyak lagi ya mungkin bisa lebih ringan. Tapi ya itu harus di-set. Itu standar. Kita jangan kasih standar rendah, standar itu yang tinggi. Ya. Dari semua hal-hal yang tadi sudah kita jelaskan dari bapak-bapak dan segala kepada bapak-bapak, kita tahun ini kita bicara tentang poin pelanggaran. Ada hal-hal harian yang harusnya diperhatikan, itu akan kita kasih poin pelanggaran. Absen, telat, tidak berpakaian sesuai SOP. Kalau pribadi saya tidak berpakaian sesuai SOP, mending pulang. Terutama celana sama sepatu. Tidak mengisi buku daily checklist yang tadi dikumpulkan di akhir shift, dikumpulkan. Tidak melakukan greasing pada jadwalnya, kecuali kalau ada masalah, entah itu grease-nya habis dan lain-lain, yang penting dilaporkan. Tidak mencapai target kita seharian. Kita akan coba infokan ritase itu tiap hari targetnya seperti apa. Terus tidak melaporkan KM unit. Absen keluar terlalu cepat. Udah kena poin, kena potong gaji lagi. Izin tanpa keterangan lebih dari 1 hari dalam seminggu. 2 hari nggak ada kabar. Top up oli selain servis. Ganti spare part 2 kali per shift. Sampai 2 kali ganti spare part itu. Ini ada protes nggak? Kemarin yang sesi 1 protes ini penggantian spare part lebih dari 2 kali dalam 1 shift. Ada nggak spare part yang mungkin bisa gantinya sampai 2-3 kali dalam 1 shift? Pengecualian buat. Ya. Menghilangkan keplek. Ya, itu poin pelanggaran juga. Lanjut lagi setelah kena skorsing 1 hari, oh masih lanjut nih melakukan pelanggaran sampai 71. Skorsing 2 hari. Wah, gak karuan, makin bete sampai 106. Ya kalau nggak bisa disiplin, dah. Dan buat bapak-bapak yang bertanya, apa sih Pak penilaian buat sampai orang bisa diperpanjang? Nih kita clear. Ketika akumulatif, kita asumsikan 6 bulan kerja ya. 6 bulan, per bulannya poin 25, ya bapak-bapak nggak jadi prioritas buat perpanjangan nanti. Kita objektif. Kalau takut masalah subjektif, kita objektif. Dari penilaian inilah yang kita akan ambil nanti untuk perpanjangan. Oke? Tapi kita tidak juga hanya berbicara terkait punishment. Insya Allah per bulan dengan ritase tertinggi atau mungkin dari nilai pelanggarannya yang kecil, kita akan berikan penghargaan. Kita akan ajukan ada apa ya bahasanya best driver of the month. Bayar. Best driver of the month. Ya, buat jobken dikit ya. Gak dapat lembur terus ya. Ada best driver of the month yang akan kita kasih penghargaan. Ini masih tidak mungkin kita tidak hanya ritase saja, tapi juga poin penilaian tadi. Yang misalnya, masih 0 nih, terus ritasenya bagus, udah. Kita akan kasih penghargaan tiap bulan. Ya ada hadiah-hadiah yang kita akan coba kasih.
Hidup. Ya, surprise. Beli hidup. Door prize. Mobil. Surprise. Ya. Door prize. Oke. Mungkin itu saja penyampaian untuk Jamrut yang langsung masih terima kasih itu.